Aku Shenji, seorang desainer lanskap. Aku pulang ke rumah dengan penuh semangat untuk membangun kampung halamanku. Tapi nggak nyangka, hari ini mimpiku hancur berkeping. Zi, tanda tangan aja. Kita bagi uangnya. Kita butuh duit itu buat beli rumah. Jangan egois dong. Kenapa harus? Rumah ini punyaku. Wasiat orang tuaku, udah jelas. Mereka wariskan ke aku. Aku bilang enggak ya enggak. Si orang tuamu meninggal muda. Kami cuma mau yang terbaik. Lagi pula, 2 anak haram itu juga butuh biaya. Ambil aja uangnya kan. Iya kan? Diam. Mereka bukan anak haram. Kamu cuma cewek. Dengerin yang lebih tua. Kamu tanda tangan hari ini. Mimpi aja sana. Aku nggak akan setuju pembongkaran. Sini, kayak gini. Lihat. Sini. Sayang, kalau salju makin tebal, ayah akan bikin perosotan es besar. Oke. Rumah ini, tanah ini, orang tuaku tinggalkan. Semua kenanganku robohkan dan semuanya hilang. Walau aku dapat uangnya. Apa urusanmu? Kalian semua keluar. Di sini, Ya, Pak Lu. Langsiang Kor 3, zona inti penginapan yang direncanakan. Sertifikat jelas. Tapi, keluarga ini kayaknya terpecah soal relokasi yang terakhir bertahan. Bukan urusan kalian. Kalian semua keluar. Ya, keluar dari rumahku. Ay, dasar bocah kurang ajar. Ibumu tanda tangan hari ini, mau nggak mau. Mama, Lepaskan aku. Nian. Jangan nangis, Nian. Kita nggak boleh ganggu Mama sekarang. Dia harus fokus. Astaga, 3 juta. coba lihat. Ini punyaku. Aku yang ambil. Punyaku. Kalian semua berhenti. Dasar perempuan bodoh. 3 juta. Hilang. Kalian semua keluar dari rumahku. Keluar. Keluar. Pergi. Kenapa kamu usir orang, Nak? Oh, udah ada bala bantuan ya? Mama, minggir. Salah orang. Pak Lu. Kamu gila ya? Tahu dia siapa? Dia Pak Lu. Peduli amat. Nggak mau bantu. Shenji, uang ganti rugi ini kamu harus tanda tangan dan bagi. Mimpi aja, mending mati. Nggak mau. Kamu. Ngobrol dulu, jangan berantem. Sayang sekali, tempat ini bakal aku hancurin. Percuma kamu lawan. Uang ganti rugi cuma buat ahli waris yang sah. Kalau nggak setuju, ketemu di pengadilan. Hey, kamu dari Tianhuan Group? Anak kecil ini mirip banget sama aku waktu kecil. Kenapa cowok aneh ini ngeliatin aku terus? Tapi lumayan ganteng sih. Cocok juga buat Mama. Siapa yang kasih kamu hak buat lakuin ini? Orang-orang hidup dari tanah ini. Main robohkan aja. Gimana nasib mereka? Yang kamu lihat cuma tanah dan uang kan? Aku bakal hentikan kamu. Mama, aku dukung Mama. Puas sekarang? Sekarang pergi, semua.
Kenapa harus dirobohkan? Renovasi aja, lebih baik daripada hancurin kan? Tianhuan Group lagi buka lowongan dan cocok sama jurusanku. Kalau aku bisa dapat kerja di sana, mungkin aku bisa hentikan proyek ini dan renovasi Langsiang. Dengan begitu aku bisa jaga kenangan orang tuaku. Dan semua tetangga yang besarin aku nggak perlu tinggalin tempat ini. Shenji, kamu pasti bisa. Mana yang wawancara? Proposalnya? Aku belum ada sekretaris. Pak Lu, kita wawancara tiap hari. Cuma standar, Bapak tinggi banget. Susah banget. Itu dia. Ketemu dia pagi-pagi, sial banget. Tapi tetap senyum. Kok perempuan ini rasanya kenal ya? Siapa yang masukin dia? Halo Pak Lu, saya Shenji. Mau wawancara. Wawancara? Ya, Tinggalkan kami. Biar aku yang urus. Baik, Pak. Pak Lu, silakan. dia mau apa sih? Shenji, gelar desain lanskap dari luar negeri. Lulusan terbaik di kelas. 5 tahun di perusahaan asing. Kenapa Tianhuan? Karena Tianhuan yang terbaik di proyek wisata pedesaan dengan ambisi dan kekuatan nyata. Saya yakin keahlian saya cocok dengan proyek Anda. Di proyek Langsiang, bagaimana Anda menangani arus pengunjung yang berdampak ke desa sekitar? Desain koridor lanskap untuk mengarahkan pengunjung ke zona layanan luar jadi penyangga. Jalan sentral, rencana mal bawah tanah. Bagaimana Anda menjaga tampilan historis di atas dan menambah nilai? Rencanakan jalur bawah tanah agar pintu masuk besar nggak memotong jalan. Di atas tanah, kita manfaatkan pemandangan musim dingin untuk menceritakan sejarahnya, ciptakan budaya yang bisa dialami. Satu pertanyaan lagi. Misalnya ada lokasi prima. Tapi satu bangunan tua nggak punya nilai nyata, cuma makna pribadi buat seseorang, menghalangi rencana terbaik. Apa yang akan Anda bilang ke klien? Saya akan sarankan untuk memikirkan ulang arti terbaik itu. Ciptakan landmark yang berjiwa, itu mungkin lebih abadi, lebih memikat. Ideal yang bagus. Tapi kenyataannya, waktu adalah uang, dialog itu mahal. Kamu ngelamar jadi asisten desain? Ya. Jadi sekretarisku, 3 kali lipat gaji asisten. Hah? Aku butuh sekretaris sekarang. Tapi aku... Kamu punya 2 pilihan. Bawa CV-mu, cari perusahaan lain. 2, jadi sekretarisku. Waktuku berharga. Kamu punya 3 menit. Siapa sih orang ini? Tapi kalau aku masuk Tianhuan, Soal penggusuran itu, masih ada kesempatan. Aku mau jadi sekretarismu. Pergi ke HR untuk daftar mulai sore ini. Kemampuannya bagus, tapi pikirannya penuh akal bulus. Lihat saja nanti, trik apa yang dia punya. Aku nggak akan biarkan Shenji hancurkan rencanaku. Sekretaris Shan yang baru. Kau telat. Hai, asistenku. Hei, ini makan malam Pak Lu. Antar sekarang. Jangan buat dia nunggu. Kenapa kamu nggak pergi? Hei, Pergi aja kalau aku suruh. Jangan banyak pikir. Ambil. cepat. Hei. Gimana kamu kerjain proyek ini? Penawarannya udah jelas banget. Kenapa gagal pas launching? Ulangi. Aku mau rencana baru malam ini. Pak Lu, maaf. Keluar. Maaf, Pak. Salah saya. Keluar. Aku nggak akan bilang 3 kali. Berhenti. 10 menit
beresin. Ikut aku. Baik, Pak. Ingat, aku cuma bilang sekali. Kopiku cuma Geisha manual brew 87 derajat. Kalau rasanya aneh, ulangi. Jas-jasku, jalan sentral, laundry itu. Waktu ambil, cek kerah dan manset. Ada cacat sedikit pun, tolak. Cerutu, cuman Cohiba Maduro 5. Kelembapan humidor 65-70. Dan jadwal saya, hafalin lebih dari saya. Kalau ada perubahan mendadak, sisain setengah jam buat jeda. Ulangi. Geisha 87, Jalan Sentral. Cohiba. Pak Lu, saya kuliah desain. Ingatan saya mungkin. Sekali salah, kena 1000. Hey, stop. Aku lihat Nian-Nian dan An-An. Nian-Nian, An-An, ngapain di sini? Mama, kita bosan banget. Kakak bilang kita harus cari papa buat kita. Bukannya udah bilang, di rumah aja, jangan kabur. Kok nggak nurut sih? Soalnya kita udah nemu papa. Siapa? Dia. Apa-apaan ini? Kalian berdua, udahan sekarang. Dia nggak bisa jadi ayah kalian. Kenapa enggak? Dia bosnya mama sekarang. Mama udah stres jadi sekretarisnya. Kalian mau dia jadi ayah? Shenji, bawa anak-anakmu pulang. Papa, kami nggak mau ninggalin mama. Iya, boleh kami bareng. Kami janji, kami bakal nurut. Mereka anakmu, kamu yang tentuin. Kalau gitu kalian nurut ya. Oke. Selamat datang. Pak Lu, Pak Wang ada? Ada Pak. Pak Wang di ruangan 8668. Siapin tehnya. Tinggalin anak-anak di lounge. Siap. Jangan sampai gagal. Nian-Nian, Kanan, mama kerja di dekat sini. Nurut ya. Di sini aja, jangan lari. Oke, Ma. Bagus. Nian, mama penakut banget. Kapan sih kita bisa punya papa? Yuk kita cek Om Lu dulu. Anak, aku ikut. Hei, lihat cewek cantik. Bos besar emang punya selera. Gimana cara bikin teh ini? Pak Lu nyiapin ini bagus ya. Hehehe. Pak Lu bawa cewek cantik. Keren juga. Lepas, semua orang di sini tahu aturannya. Coba lihat. Ya ampun, lumayan juga. Hehe. Lepasin dia. Hei, Pak Lu datang. Dia punyamu? Pinjemin dia ke gue. Hei. Lu Jingheng, berantem sama gue demi cewek. Beraninya lo. Deal 30 juta kita. Batal. Keluar. Kamu banyak yang mau. Rebutan kontrak ini. Mau gue ulang? Ini. Oke, gue pergi. Kamu baik-baik aja. Dia nyakitin kamu. Enggak, makasih Pak Lu. Maaf ya, harusnya aku nggak nyuruh kamu duluan. Dia bos yang lumayan baik kayaknya. Kayaknya cowok ini oke juga. Dia nggak ninggalin mama demi uang. Sejauh ini dia lolos ujian. Aku setuju dia jadi papa kita. Mama, kita akhirnya punya papa. Mama, aku sama Nian-Nian. Kita mau dia jadi papa kita. Shenji, jadi ini rencanamu ya? Rencana apa? Jadiin aku ayah anak-anak. Terus kamu nggak perlu robohkan gubuk itu. Enggak, bukan. Aku enggak. Jangan salahin aku. Hei, jangan nyerah, Ma. Kita di pihak Mama. Mama, Papa marah sama Mama. Mama harus pikirin kesalahan Mama. Kalian berdua, kalian di pihak siapa sih? Aku. Hei, pelan. Sini. Jingheng, kamu sama Man-Man cocok banget. Malam ini kamu harus ketemu dia. Ma, aku nggak bisa. Aku sibuk. Kamu suka cewek lain ya? Mama kasih tahu ya. Mama yang tentuin kamu nikah sama siapa. Iya,
Aku emang suka orang lain. Jadi, berhenti dong jodohin aku sama cewek kaya. Nian, kalian mau kan aku jadi papa kalian? Aku mau. Pak Lu, jangan bercanda sama anak-anak. Udah malam nih. Aku bawa mereka pulang dulu. Ayo, kita pergi. Cek Jing Heng sekarang. Lihat cewek mana yang dia temuin. Jangan sampai dia jatuh cinta sama cewek matre. Keinginan terakhir ayahnya adalah dia harus menikah. Tahun ini harus terwujud. Baik, Nyonya. Pak Lu, kopinya Pak. Bagus. Pak Lu, proyek Lan Siang. Mungkin Bapak bisa batalin pembongkarannya. Kamu gigih juga. Saya pulang untuk bangun kampung saya. Bapak nggak tahu arti tanah itu buat mereka. Maksud saya, nggak ada yang mau pergi. Kita punya cara lain yang lebih baik. Tanpa bongkar. Chenji, kamu itu asisten saya. Tugas kamu, bikin kopi saya, atur jadwal saya. Jadi, berhenti coba ikut campur urusan lain. Oh, Nanti malam, temani saya ketemu klien. klien siapa? Saya siap-siap. Orang dengan selera yang unik. Dari timur laut, suka tempat yang aneh. Tempat aneh. Iya, dia suka banget di sana. Pak Lu, saya nggak mau yang gitu. Kamu jual diri? Pak Lu, kamu nggak akan jual aku. Jual kamu? Emang kamu berharga berapa? Dari berat badan, kamu cuma kulit sama tulang. Kalau dari otak, nggak pintar juga. Nggak laku dijual. Pak Lu, kita bisnis di sini. Betul. Heng udah datang. Jadi ini sekretaris baru kamu. Pak Jiang mau datang. Mau main biliar sama kamu. Katanya yang kalah harus mundur dari tender proyek Lan Siang. Tender? Tanah Lang Siang. Iya. Grup Xinhua lagi rebutan. Proyek ini sama kita. Dia mau Lan Siang jadi hotel mewah. Itu pendek banget pikirannya. Dengan lokasi dan medan Lan Siang, hotel mewah pasti bangkrut. Jiang main curang, tapi koneksinya kuat banget. Jadi kamu kesini mau... Bahas kerja sama, ngapain buang waktu? Pakai keunggulan masing-masing. Tian Huan urus infrastruktur dan ekologi. Dia urus premium dan investasi teknologi. Kamu bisa main? Sini. Posisi kamu, kaki kanan depan, kaki kiri belakang. Turunin badan, diam. Bidik bola putih, dorong terus. Oh, Pak Lu lagi mood ya? Oh, Pak Lu, hobi yang bagus. Main sama cewek cantik. Mau aku mainkan satu lagu, Janet? Kamu kenal aku. Aku nggak suka basa-basi. Langsung aja ya. Proyek Lan Siang. Tian Huan mundur. Aku ambil alih. Soal bayarannya. Aku kasih segini. Gimana? Adil kan? Apa? Ceweknya ada masalah. Atau jangan-jangan Pak Lu bawa wanita cantik untuk alasan lain. Pak Jiang, kami datang untuk bicara bisnis. Tolong hormati itu. Hormat? Oke. Karena kamu ajak aku main biliar. Ayo main sesuai aturan. Kita lihat nih. Kita lihat apa kamu layak. Ya atau tak bicara bisnis denganku. Boleh. Oke.
Satu game aja. Kalau kamu kalah, Tianhuan mundur. Terus, suruh cewek ini minum denganku. Kenalan sama aku. Dia sekretarisku, bukan taruhanmu. Ya sudah, berarti nggak ada deal dong. Ya, lihat bayi, lihat siapa yang tahan, sayang. Ikut bos kecil yang pelin-pelan gini. Apa untungnya buat kamu? Gimana kalau Kamu lawan aku aja. sama kamu? Bukannya Pak Lu baru aja ajarin kamu. Lawan aku. Pakai aturanmu. Aku lawan kamu. Ji, berhenti main-main. Pak Lu, percaya aku. Baiklah. Pak Lu, sekretarismu berani juga. Tapi kalau dia kalah, kamu harus tepati janjimu. Setuju. Dia bisa main, dan dia jago. Tujuh, pojok. Tiga, kamu, samping. Nggak bisa main ya. Pak Jiang, giliranmu. Gak perlu kamu ajarin. Kamu cuma mau peluk dia. Pak Jiang, soal kesepakatan, Hebat, Pak Lu. Ternyata banyak orang berbakat di sekitarmu. Kita pakai syarat awal aja. Kamu sportif. Hei, cantik. Main bagus. Lupain aja yang tadi aku bilang. Itu omong kosong. Kalau ada waktu, aku atur makan malam. Yang layak buat minta maaf. Tapi bisa ajarin aku? boleh aja. Kerja bagus. Di luar negeri nggak banyak kerjaan, jadi belajar biliar. Ini demi perempuan itu, kamu nggak mau nikahi Man. Mama, ngapain sini? Bilang aja, mau berapa, biar kamu jauh dari anakku. Aduh, ibu salah paham. Saya bukan... Mama, Shenji pacarku. Kamu ngomong apa? Jangan nakutin dia. Jingheng, aku yang harusnya kamu nikahi. Kok kamu bisa khianatin aku? Itu keputusanmu. Aku nggak pernah setuju. Aku cinta Shenji. Sejak kapan aku jadi calon istrimu atau yang kamu cintai? Bantu aku dong. Usir mereka buat aku. Bayar 3 kali lipat. Deal. Jadi kamu yang dari Jingheng, yang terkenal calon istri perjodohan yang tua jelek itu ya? Sekarang aku ngerti. Iya biasa aja sih. Pantesan dia benci kamu. Kamu? Tunggu. Jangan di depan Jingheng. Aku ingat dia. Kamu keterlaluan banget. Kok bisa ngomong gitu sama aku? Dasar sampah, nggak punya sopan santun. Kurang ajar banget dia. Dengerin, Bu. Jangan sok jadi korban. Anak ibu yang ngejar-ngejar aku. Mau jadi ayah anak-anakku. Bukan aku yang mulai. Apa? Kamu punya anak? Iya, 2. Keren kan? Kalian semua? Nggak percaya? Aku tunjukin foto anak-anak kami. Secara teknis, mereka bakal jadi cucu ibu. Jangan sombong dulu. Tanpa restu nyonya lu, kamu nggak akan masuk keluarga lu. Ini anakmu? Asli kok. Jingheng. Luar biasa. Cucuku udah sebesar ini. Ada apa ini? Mata ini, hidung ini, Mirip banget sama kamu. waktu kecil. Anak ini. Beneran keturunan keluarga lu. Nyonya, Anda salah paham. Ini anak kandung saya. Keluarga Anda nggak ada hubungannya. Kamu yakin itu benar? Udah malam. Tuan lu, Nyonya, anak saya nunggu. Saya harus pulang dulu. Shenji,
Berhenti di situ. Pulang sekarang. Kalau kamu nggak jelasin ini, nggak ada tidur malam ini. Lihat Man. Dia punya nama keluarga. Cantik juga. Sopan santun, manis dan perhatian. Bisa merangkai bunga dan teh, piano dan tari. Jauh lebih baik dari Shenji yang punya 2 anak. Jauh lebih baik. Teleponnya bunyi. Halo? Oke, aku segera ke sana. Ma, ada urusan kantor mendadak. Aku harus pergi sekarang. Masih ada yang janggal. Anak ini mirip banget sama Jingheng. Kayak cetakan dia. Xiaoli. Cari cara tanpa ada yang tahu. Tes DNA anak ini sama Jingheng. Baik, Nyonya. Saya butuh bantuan Anda. Aku butuh bantuan. Suap orang di lab. Sekarang, kalau hasilnya keluar, langsung kasih tahu aku. Nyonya muda keluarga lu. Posisi itu punyaku. Nggak ada yang boleh rebut. Ngapain kamu di sini? Jingheng, ibumu yang suruh aku mulai hari ini kerja di kantormu. Yuk makan siang bareng. Ibuku? Kapan aku setuju? Siang aku sibuk. Ayolah, ibumu udah bilang kamu harus jagain aku. Anggap aja waktu buat akrab ya. Makan siang aja nggak bisa. Woody yang urus kerjaanmu. Aku sibuk. Siang nggak ada waktu. Keluar. Shenji lagi ngapain? Kok kantorku bisa dimasukin sembarang orang? Sejak lulus, kita nggak pernah ketemu. Senior, kenapa mau ketemu? Aku dengar kamu pusing soal Lang Xiang. Aku bisa bantu. Dengar kamu stres soal Lang Xiang. Aku bisa bantu. Kamu tahu dari mana? Tapi proyek ini Tianhuan punya. Jujur aja, aku nggak setuju dibongkar. Aku mau invest di Lang Xiang buat pelestarian. Pertahanin rumah lama, cuma renovasi. Menurutku, itu juga yang kamu mau, kan? Tanpa pembongkaran. Kamu tahu dari mana? Insting bisnis, plus bantu teman lama. Gimana, partner? Kamu bikin rencana, aku bawa uangnya. Kenapa Gu Chenfeng peduli sama proyek Lan Xiang? Punya lebih banyak sekutu, mungkin nggak buruk. Bagaimanapun, aku harus selamatin rumah itu. Aku setuju. Permisi, Pak Lu. Senior Gu. Kamu kenal dia? Halo, Pak Lu. Saya di sini mewakili grupku untuk diskusi sama Tianhuan soal proyek Lan Xiang. Dengan grupku bergabung, proyek ini akan capai level baru. Kalau begitu, supaya lebih paham proyeknya, gimana kalau Nona Shen ajak saya keliling Lan Xiang dan jelaskan rencana Tianhuan? Boleh. Sekretaris Shen, kamu temani Pak Gu. Ayo. Ini zona inti proyek Lang Xiang. Rencana Tianhuan sekarang. Robohkan semua. Rumah-rumah tua kayak gini hilang selamanya. Shenji, ambilin kopi. Kumpul sama teman lama, berbagi mimpi kita. Musim semi Lang Xiang layak ditunggu.
Rencana Tianhuan sekarang adalah... Hei Pak Lu, Shenji, aku nggak suka kopi orang lain. Setengah jam. Aku mau ketemu kamu. masa? Terus dia minum apa sebelum aku datang? Kenapa? Nggak apa-apa senior, Pak Lu butuh aku. Aku harus balik dulu. Oke, santai. Kapan-kapan aku ajak lagi ya. Oke. Pak Lu, kopinya Pak. Taruh aja. Baik Pak. Sekarang nggak buru-buru minum. Pasti dia cuma sengaja godain aku. Aku regangin badan dulu. Udah musim dingin, harus gerak-gerak. Pak Lu, kalau nggak ada lagi, saya permisi dulu. 3 hari lagi, kita lanjutin rapat proyek Lan Siang. Ide tanpa pembongkaranmu bikin jadi rencana resmi, presentasiin di sana. Pak Lu, Bapak kasih saya. Aku cuma kasih kesempatan, bisa berhasil atau enggak, tergantung kamu. Tenang Pak, saya siapin dengan baik. Kalau gitu saya mulai dulu ya. Siap. Udah siap. Waktu itu sama Gu, kita ke Lan Siang. Aku dapat ide baru. Dasar pria pelin-pelan. Jing Heng. Nona Shen. Hai. Aku di sini sebagai wakil dewan untuk ikut rapat ini. Singkatnya, menurutku kita harus jaga bangunan lama dan renovasi. Jadi kita simpan kenangan kita. Jangka panjang, ini lebih berkelanjutan. Tunggu dulu. Rencana kamu kedengarannya menyentuh, tapi menurutku kamu campur urusan kerja. Sama kepentingan pribadi, selamatin properti sendiri. Soalnya, setahuku, Lan Siang Unit 3 atas nama kamu. Pak Chow ada benarnya, tapi saya rasa rencana saya udah cukup jelas. Renovasi, bukan bongkar. Keuntungan buat Tianhuan nggak main-main. Kak Jing Heng, rencana yang punya motif pribadi nggak boleh disetujui kan? Rapat selesai. Apapun yang aku lakuin, rumahnya nggak bisa diselamatkan. Lihat tuh Shenji, di hati Kak Jing Heng. Kamu cuma talap bikin anak. Dia nggak suka sama kamu. Kalau nggak, kenapa dia nggak belain kamu tadi? Kalau dia beneran suka sama aku, itu baru bencana. Nona Chow, hasil tesnya udah keluar. Si Shen An itu emang anaknya Pak Lu. Apa katamu? Aku nggak peduli caranya gimana. Nggak ada yang boleh tahu soal ini. Apalagi keluarga lu. Shenji, pakai anakmu buat masuk keluarga lu. Mimpi aja. Kok bisa gini? Kok bisa gini? Kayaknya aku kebanyakan mikir deh. Aku pasti tahu, punya anak atau enggak. Kamu nggak bakal nikah. Aku khawatir banget. Sampai mau cari cucu sendiri. Lihat kamu. Nggak ada satupun orang yang ngurusin kamu. Lihat, papanya miring. Mama kayak lagi ngelamun. Nian Anan. Kalau Mama nggak bisa selamatin rumah, kalian nyalain Mama.
Enggak dong, mama yang terbaik. Mama ngajarin kita kalau udah usaha maksimal, nggak perlu nyesel. Aku bakal bikin lebih bagus dan menyentuh. Walau Tianhua nolak. Setidaknya aku bisa tunjukin Langxiang layak diselamatin. Pak Gu, serius? Tanah kita tetap dan dibayar? Tentu saja, saya mau lestarikan dan kembangkan. Semua bisa tinggal dan dapat uang. Kami pikir dulu. Santai aja, nggak usah buru-buru. Ini kartu saya. Hubungi kapan aja. Shenji, tekadmu. Pas banget sama rencanaku. Lalu, orang kita nemuin keluarga Gu kayaknya udah mulai ngobrol sama warga. Secepat itu? Itu sekretaris Shen dan Pak Gu. Aku lihat mereka. An, lihat deh, itu Om Lu. Yuk kita samperin. Ayo bareng. Mama sama Om Gu balik aja. Kita mau main sendiri dulu sebentar. Oke, tapi hati-hati ya. Oke. Yuk balik. Ayo. Om Lu. Kita lagi pasang hiasan. Bisa bantu pasangin nggak? Mama nggak nyampe ke atas. Kayaknya agak miring. Sini aku bantu. Mama. Kita bawa Om Lu buat bantuin kita. Lalu, kok Anda? Lewat aja. Om Lu bisa bantu kita pasang hiasannya? Sini kasih. Aku dapat. Wah. Bagus banget. Hei, taruh juga di sana. Rumah kita jadi cantik lagi. Jadi ini ya rasanya punya rumah. Kamu pulang. Ini tuh Tahun baru mau tiba. Aku pikir mau hias-hias rumah dikit. Siapa kamu? Kenapa aku mimpi dia? Apa jangan-jangan 6 tahun lalu? Hei, Woody. Ulang tes DNA-nya. Ziyi, hei. Aku lagi di Lanxiang, lagi cek-cek tanah. Jam segini, tebus jarang lewat. Aku antar ya. Nggak usah, merepotkan banget. Enggak kok, searah sama aku. Aku mau dengar pendapatmu soal Lanxiang, ide-ide terbarumu. Ziyi, gimana kalau maksudku? Gimana kalau Tianhuan nggak setuju sama proposalmu? Apa kamu mau opsi lain?
opsi lain. Aku bisa bikin perusahaan proyek khusus buat kamu. Dana, sumber daya, tim, semua aku yang urus. Kamu tinggal fokus sama desain yang mau kamu kerjain. Bareng-bareng kita bikin Lanxiang sesuai visimu. Senior, ini mendadak banget. Aku ada rapat presentasi baru hari ini. Aku harus kerja dulu. Chen Zhiyi. Sekarang kamu tamat. Nyonya, lihat apa yang aku temuin. Ini, Aku ambil ini di kantor. Chen Zhiyi turun dari mobil cowok lain. Mereka ketawa bareng. asisten Chen, selidiki seseorang. Chen Ziyi. Aku mau semua latar belakangnya. Dari lahir sampai sekarang. Jangan ada yang kelewat. Kesimpulannya, dengan rumah tua sebagai inti dan tahun baru Imlek sebagai penggerak model ini, bisa jaga kenangan nostalgia. Juga, acara festival bisa dongkrak trafik sepanjang tahun. Pak Lu, saya setuju soal sisi sentimentalnya, tapi kita butuh untung nyata. Siapa yang bisa jamin rencana ini menghasilkan? Kadang, lebih baik jangan terburu-buru. Rapat selesai. Bubar. Rencana Shenji, berkasnya. Ambilkan Sap. Oke, Kesuksesan bisnis bisa diukur, tapi rasa rumah nggak ternilai. Udi, kabarin semua. Rencana Sekretaris Shen lolos tahap 1. Lanjut ke review tahap 2. Matamu di mana sih? Lihat-lihat dong kalau jalan. maaf, Nona Chow. Aku lagi buru-buru. Asisten Wu, buru-buru banget. Kabar baik? Pak Lu baru mutusin Shen punya pelestarian Lanxiang. Lolos review pertama. Sekarang lanjut tahap 2. Harus kabarin dia kabar baiknya. Duluan ya. Dadah. Shenji, berani banget kamu Jingheng langgar aturannya demi kamu. Kamu lagi? Kan udah aku bilang, pas jam kerja, jangan kesini. Jingheng, aku suapin ya boleh? Lihat tanganmu lagi sibuk. Ciao, Man. Maaf, Jingheng. Aku nggak sengaja. Bajumu kotor. Ganti baju di ruang istirahat. Ya ampun. Udahlah. Ngapain kamu di sini? Balik sana. Oke. Jingheng, jangan kerja terlalu keras. Besok aku ambil kotak makannya. Sekretaris Shen, kabar bagus. Berita hebat, proposalmu. Palu barusan bilang, udah lolos. Sekarang masuk tahap kedua. Tapi proposalku bukannya ditolak sama semua direktur. Kok tiba-tiba? Ini karena dia. Masuk. Pak Lu, Silakan. Pak Lu. Terima kasih. Udah kasih rencana saya kesempatan kedua. Shenji, aku bantu kamu. Bukan karena urusan pribadi. Aku udah lihat rencanamu. Emang bagus sih. Tianhuan, nggak bisa asal bongkar dan bangun ulang. Zaman berubah, pasar berubah. Jaga budayanya. Bangun bisnis yang punya jiwa. Itu jalan baru. Maaf, Pak Lu. Berita buruk, hasilnya udah keluar. Tenang, jelaskan. Ya.
rencana Bushen. Di review kedua, tim keuangan bilang proyeksi pendapatan terlalu tinggi. Analisis risiko kurang. Ada kekurangan besar. Soal keputusan, mereka mau dapat darurat sekarang. Dan review ulang total. Nggak mungkin. Pak Lu, bukan gitu. Kami nggak nolak kasih kesempatan. Tapi Sekretaris Shen bikin kesalahan data yang serius. Proyeksinya meleset jauh dari hasil nyata, 40%. Nggak bisa dibiarin. Nggak mungkin. Proyeksi saya itu udah teliti. Dengan analisis pasar dan data lengkap. Pak Lu, proyek ini Anda sendiri yang pilih nyelamatin ini. Anda juga harus tanggung sebagian. Direktur Lee, jaga omongan Anda. Saya duduk di sini hari ini. Cara untuk saya nemuin. Ini bukan data asli saya. Lalu, Anda lihat graf pertama saya. Tarif premium saya 32%. Tapi di sini jadi 78. Jadi datanya beda. Itu cuma buktiin. Kamu ceroboh. Angka aja nggak bener. Saya hormati keputusan Dewan, tapi saya mau investigasi manipulasi data yang menyeluruh soal ini. Juga, Sekretaris Shen undur dari proyek ini. Nggak perlu selidiki. Saya mundur. Berhenti. Mama, apa kita masih bisa rayain tahun baru di sini lagi? Mungkin ini tahun baru terakhir kita di sini. Si Ayo, sayang, kalian duluan aja. Kenapa Kak di sini? Ziyi, Tianhuan Group. Aku udah dengar setelah tahun baru, kalau kamu masih mau proyek Kelansiang, tawaranku masih berlaku. Dana, sumber daya, tim, siap kapanpun. Hei, coba aku pikirin dulu. Oke. Santai aja. Pelan-pelan aja. Nian, An, Mama udah bulat tekadnya. Walau tanpa dukungan perusahaan, aku tetap selesaikan ini dan lakuin dengan benar. Mama akan buktikan ke semua orang, Lanxiang layak untuk diselamatkan. Rumah tua itu layak untuk dikenang. Mama, kamu yang terbaik. Ma, kami akan selalu ada buat Mama. Oke, main sana dulu ya. Mama nggak bilang sih. Tapi dia sedih banget di dalam. Kita mungkin kehilangan rumah tua kita dan nggak ada yang dukung rencana Mama. Yuk telepon paman lu. Waktu itu, pas dia pasang tulisan Imlek, Mama seneng banget. Cuma paman lu yang bisa. Bantu Mama. Aku kirimin paman lu. Alamat kita. Dan bilang Mama butuh dia. Ma, ini om lu. Pak Lu, kenapa ada di sini? Kantor mau review proyek Kelansiang. Jadi butuh data lapangan. Mau cek langsung. Sekalian juga mau ketemu kamu. Om lu. Pas banget.
Kita mau sama mama ke pasar malam. Ikut yuk, ikut. Oke, yuk bareng. Ayo. Halo. Kapan pulangnya? Hai. Permen buah. Bapak ini, papanya Nia-Nia nih. Mirip banget mereka. Sekeluarga lengkap gini. Senangnya, nih, cobain permen buahnya. Bukan kakek Lee, dia cuma... Makasih, tapi saya bayar ya. Nggak usah. Terima aja. Permen buah. Wah, keren banget. Tadi itu hebat. Bagus. Lagi dong satu lagi. Sini nak. Jadi tempat ini tetap harus pergi. Aku udah di sini. Nonton pertunjukan 60 tahun. Kakek Chenmu tepat di bawah panggung ini melamar aku. Kalau dirobohkan, aku dengar di mana? Aku harus kemana buat mengenangnya? Jangan sedih, Nenek Chen. Kita cari jalan keluar. Kesuksesan bisnis bisa diukur. Tapi rasa rumah nggak ternilai. Zi, mungkin kamu benar. Pak Lu, ini yang ada di rencana Anda, zona demo utama. Buat kalian, cuma nomor kafling, rasio lantai, biaya demo. Tapi buat mereka, buat saya, itu bagian dari rumah. Hebohkan, dan gak ada yang tersisa. Paham. Paman Lu, maukah ikut ke pasar malam lagi sama kita? Aku pasti balik. Paman Lu, terima kasih. Mama senang banget hari ini. Makasih udah ngantar. Hati-hati Pak Lu. Oke. Itu Pak Lu kan? Kita ngobrol. Bagus, soalan siang. Kita bicara di kantor. Pak Lu, saya bicara terus terang. Proyek Lansiang itu milik saya. Oh ya? Dengan pemegang saham lemah yang kamu punya, serius? Kamu tahu, Kak Li di rapat dewan menyerang saya keras. Itu bukan tanpa alasan. Kamu belum tahu. Saya punya keunggulan Langsiang, timur tepi danau, barat lereng bukit. 2 lokasi kunci itu, hak bangunnya milik saya. Tanpa itu, gak ada penyangga. Rencana zona inti kamu jadi pulau terisolasi. Lalu lintas, arus, rantai pasok, semua berantakan. Saran saya, mundur sekarang. Selamatkan muka kamu. Tahu diri. Baiklah, Langsiang akan jadi milik saya. Nyonya, sesuai permintaan, kami gali lebih dalam latar belakang Shenji. Ini 6 tahun lalu, saat dia kuliah di luar negeri, rekam perjalanan lengkap. Dan dari saat dia melahirkan, salinan berkas rumah sakit. Tunggu. 6 tahun lalu, Jing Heng juga di negara A. Hamil. Punya anak. Itu terlalu banyak kebetulan. Mungkinkah tes DNA-nya salah? Lu Jing Heng, bangun sekarang.
Semalam aku suruh orang cek tripnya 6 tahun lalu. Waktu dia hamil dan melahirkan pas kamu di negara A. Pas banget. Sampai kapan kamu mau sembunyiin ini dari ibu? Bu, aku ngerti perasaan ibu. Akhir-akhir ini aku juga lagi cek ini. Aku nemu lab tes DNA lain. Kali ini aku pilih lab dan sampel yang paling terpercaya. Budi yang awasin langsung. Hasilnya keluar bentar lagi. Jing Heng, kalau hasilnya nunjukin mereka beneran anakmu, berarti ibu tiba-tiba punya sepasang cucu kembar, cowok sama cewek. Ya ampun. Enggak. Ibu harus ke mall sekarang. Tahun baru udah dekat. Ibu mau beliin baju baru buat anak-anak. Angpau harus yang paling gede. Tante, aku bawain kue almond kesukaan Tante. Tante, ini apa? Oh ini, aku pikir kalau Nian-Nian sama An-An beneran anaknya Jing Heng. Berarti sebagai nenek mereka, Tante harus siapin hadiah dong. Tante, maksudnya apa? Hasil tes DNA kemarin. Bukannya bilang anak-anak itu bukan anaknya Kak Jing Heng. Man, kamu tahu dari mana? Kita udah tes DNA. Nyonya, waktu itu Anda dan asisten Chan ngobrol di ruang kerja. Saya kebetulan lewat dan gak sengaja dengar sedikit. Man, kalau hasil tesnya keluar, dan An-An sama Nian-Nian beneran anak Jing Heng, maka keluarga lu harus minta maaf padamu. Kami udah buang banyak waktumu. Nyonya muda keluarga lu cuma bisa jadi aku. Shenji, kamu dan anak harammu berani-beraninya ambil milikku. Nona Chow, kamu bilang mau kasih tahu soal anak-anak. Apa itu? Langsung aja ya. Aku udah tahu Lu Jing Heng itu ayah kandung anak-anakmu. Apa katamu? Kamu nggak tahu ya? Bagus. Shenji, Lu Jing Heng akan kubuat kalian lihat gimana aku mainin kalian kayak boneka. Nona Chow, saya nggak ngerti maksud Anda. Anak-anakku selalu sebagai hadiah dari Tuhan. Aku nggak pernah mikir buat cari ayah kandung mereka. Jadi, soal ini tolong rahasiakan. Maaf, aku nggak bisa. Kamu tahu kan, lu cincang lagi, diam-diam tes DNA. Menurutmu, keluarga lu bakal biarin darah mereka di luar sana? Apa katamu? Nona Chow, pertama, DNA-nya belum keluar. Belum bisa buktiin Lu Jing Heng itu ayah mereka. Kedua, kalaupun iya, nggak ada yang bisa ambilnya dan dari aku. Itu aja. Biarin Shenji bikin rusuh, dorong Lu Jing Heng makin jauh dari dia. Paman lu lebih tinggi. Tinggi lagi. Oke. Aku terbang. Nona Shen, kamu tahu keluarga lu itu gimana? Apa mereka mau biarin darah daging mereka tinggal sama ibu yang nggak punya kuasa, keras kepala yang nggak bisa jaga rumahnya, dan telantar di luar? Kamu udah pulang. Aku Lu Jing Heng. Lu Jing Heng, dengerin. Nian dan An itu anakku. Gak ada yang boleh ambil mereka dari aku. Kamu dengar semuanya. Biar aku jelasin. Untuk ayo pergi. Mulai sekarang, kita nggak usah ketemu lagi. Lu Jing Heng, aku senior. Ziyi, kamu nggak apa-apa? Pa, Aku baik-baik aja. Kenapa kamu di sini? aku bawa hadiah buat anak-anak. Camilan sama perlengkapan. Ziyi, aku suka kamu. Sejak kuliah dulu. Aku nggak pernah lupa. Dan sekarang, aku makin yakin
Aku mau sama kamu. Tunggu, kamu... Zi, tolong biarkan aku selesai dulu. Nian dan An, mereka manis banget, lucu banget. Aku akan sayang mereka kayak anakku sendiri. Sayang dan jaga. Aku mau kasih keluarga yang utuh. Gak ada yang sakitin kamu atau pisahin kalian. Makasih. Tapi sekarang buat aku, yang penting cuma Nian dan An. Supaya aku bisa selesaikan semuanya. Aku gak bisa mulai hal baru. Gak adil buat kamu. Aku ngerti. Aku terlalu buru-buru. Aku nggak mikirin perasaan kamu. Shinji, suatu hari kamu pasti jatuh ke pelukanku. Palu, hasil tesnya udah keluar. Shen An dan Shen Nian adalah anak kandung Anda. Ma, ada kembang api di luar. Bagus banget. Andai Om Lu ada di sini. Dia bilang waktu itu mau ajak kita lihat kembang api paling besar. Maling, ku bunuh kau. Rusak tahun baru. Si, ini aku. Berhenti mukul. Lu Jingheng, kok enggak di rumah tahun baruan? Ngapain ngendap-ngendap? Aku nggak ngembap. Baru mau ketuk, kamu udah keluar. Masih berani bantah? Bukannya udah ku bilang, mulai sekarang, jauhi rumahku. Pergi. Keluar, sekarang. Ma, ini kan malam tahun baru. Om Lu sendirian dong. Kasian banget. Biar aku ambilin, makan aja. Zi, 6 tahun lalu, malam itu di negara A. Lu Jingheng, aku nggak mau dengar ini. Tapi ini kenyataan, Zi. Hasilnya udah keluar. An dan Nian. Jadi, Aku yang urus mereka. Jadi ayah yang baik. Dan aku... Lu Jingheng, anak-anak bukan alat tawarmu atau bebanmu yang ditanggung. Mereka anakku, anak Shenji. Dari dulu, sekarang juga, selamanya. Makanya udah selesai, kita udah bicara. Waktunya pulang, Pak Lu. Baiklah, aku pergi. Tapi setelah tahun baru, di rapat direksi, tolong rencana Lang Siangmu. Bukan balas budi, bukan kesepakatan. Ini karena kamu benar. Dah, Zi. Selamat tahun baru. Para dewan, rapat darurat ini untuk bahas ulang keputusan kita soal proyek Lan Siang. Saya usulkan kita ganti ke rencana pelestarian. Pak Lu, Anda bercanda? Kita baru saja tolak rencana itu karena data yang dipalsukan. Sekarang Anda mau batalkan seluruh rencana proyek. Maaf menyela. Saya rasa kehadiran saya bisa bantu jelaskan semuanya. Tim saya buat semalam revisi rencana resort Lan Siang.
sambil pertahankan rencana utama. Dengan desain cerdas, kita jaga beberapa landmark. Ini capai target profit dan tren publik. Pak Lu, karena hubungan Anda dengan Nona Shen, Anda terus dorong rencana yang Dewan tolak dengan cacat data besar di dalamnya. Ini sudah rugikan penilaian adil Tianhuan. Saya setuju dengan Pak Gu. Langkah Pak Lu belakangan ini memang terlihat cukup berat sebelah. Saya usulkan untuk proyek Lam Siang, keputusan akhir. Untuk saat ini, cabut wewenang Pak Lu. Libatkan pihak ketiga untuk tinjau ulang. Bisa diterima. Baik, dalam 3 hari kita voting lagi. Tianhuan lagi kacau. CEO Lu Jingheng udah disingkirin. Grup Gu mungkin ambil alih Lam Siang. Kok bisa? Lu Jingheng udah didepak. Grupku. Gu Chenfeng. Gu Chenfeng nggak pernah mau bantu aku. Dia cuma manfaatin rencanaku buat lawan Lu Jingheng. Terus rebut proyek Lan Siang. Zi, kenapa tiba-tiba nelpon aku? Gu Chenfeng, aku lihat beritanya. Jadi waktu kamu datang ke aku, bilang mau selamatin rumah lamaku, cuma buat dapetin rencanaku, buat jatuhin Lu Jingheng, kan? Zi, masih tajam juga ya. Tapi tetap, rencana sebagus itu dikasih ke Tianhuan, perusahaan berantakan itu, sayang banget. Kenapa enggak? Biar aku yang wujudin. Gu Chenfeng nggak tahu malu kamu. Terus gimana? Apalagi yang bisa selamatin rumah lama itu? Itu rencanaku. Rencana Pak Gu jauh lebih realistis. Tetap jaga visi dan tetap menghasilkan uang. Beda sama mimpi kosong di luar sana. Nah, itu baru profesional. Kalau begitu, saya umumkan. Proyek Lan Siang, pimpinan akhirnya adalah Gu Chen. Tunggu dulu. Maaf menyalah. Sesuai aturan kemitraan Tianhuan Group. Pasal 7 ayat 3, desainer mitra Tianhuan Group. Level senior. Bisa ikut fase keputusan akhir untuk presentasi dan pembelaan final. Siapa yang tanda tangan ini tanpa persetujuan Dewan? Siapa yang berani kontrak sama desainer luar? Saya. Aku udah tanda tangan. Dengar Pak Gu, meskipun ada orang yang ambil alih wewenang proyekku, aku tetap CEO Tianhuan dan pemegang saham terbesar. Terus kenapa? Masa aku nggak boleh rekrut desainer bagus? Itu juga nggak boleh. Nona Shen, proposal terakhirmu yang dikirim ke grup. Ada angka palsu di bagian keuntungan. Sekarang saya presentasi. Rencana wisata warisan tahun baru Lang Siang, draft final. Ide utama saya ada 3 poin penting. Jaga bentuk, bawa jiwa, hidupkan kembali. Rumah tua itu kuncinya. Tradisi tahun baru tarik pengunjung. Bisnis mendukung, bukan memimpin. Kita ubah Lang Siang lewat wisata warisan. Ini adalah visi saya untuk Lang Siang. Saya selamatkan lebih dari sekadar bangunan. Yang penting adalah akar Lang Siang, jiwa Lang Siang. Dan bagi banyak orang, kenangan akan kampung halaman. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, Dewan akan voting. Yang setuju rencana Nona Shen, angkat tangan. Saya mendukung proposal Nona Shen. Bukan cuma visi. Tapi data yang solid dan model keuntungan yang jelas.
Saya setuju. Setelah presentasi, Nona Shen. Menurut saya ini bisa jalan. Tunggu, saya keberatan. Rencana Nona Shen kedengarannya bagus di atas kertas, tapi praktiknya butuh waktu terlalu lama. Cuma perkuat rumah lama, restorasi, dan renovasi. Dibanding bongkar total, itu minimal tambah 1 tahun lagi. Waktu adalah uang. Di mana Anda hitung itu? Direktur Lee ada benarnya. Tolong lihat ini, analisis tambahan. Berdasarkan teknologi baru dan model upgrade modular, lihat biaya awal tambahan sekitar 15%. Akan balik di tahun ketiga lewat pengeluaran lebih tinggi per tamu dan premium merek. Setelah itu, kita dapat keuntungan tambahan terus. Karena kalian semua tidak ada keberatan, saya usulkan Nona Shen pimpin proyek ini. Mari, voting. Mesti diterima. Tunggu dulu. Shenji masih terlalu muda. Dia kurang pengalaman memimpin. Saya sarankan Direktur Gu jadi wakil pimpinan proyek. Mereka bisa kerjasama. Setuju. Kalau tidak ada lagi, bubar. Selamat sih. Tapi permainan belum selesai. Tunggu aja. Mau rayain malam ini? Aku... Maaf, harus angkat. Apa? Oke, aku kesana. Deal luar negeri, ada masalah. Aku harus pergi. Permisi. Nyonya Lu, ada apa ini? Nona Shen, soal hak asuh Nian dan An. Kita perlu bicara. Nona Shen, kita berdua orang pintar. Langsung aja. Nona Shen, ini adalah surat pelepasan hak asuh. Tanda tangan. Keluarga lu ambil anak-anak. Sebagai gantinya, keluarga lu akan kasih kamu cukup untuk hidup enak seumur hidupmu. Nyonya Lu, saya hormati Anda sebagai Ibu Jinghen, tapi saya nggak akan biarkan siapapun perlakukan anakku barang. Shenji, Jangan kebanyakan tingkah. Kamu pikir Jinghen beneran cinta kamu? Dia cuman kasihan sama kamu, itu aja. Perempuan rendahan kayak kamu, punya anak di luar nikah. Kamu nggak pantas buat dia. Atau nama keluarga lu. Pantas atau enggak, bukan urusan Anda. Tahan dia. Surat ini kamu harus tanda tangan. Mau atau enggak? Kesini. Tanda tangan sekarang. Berhenti. Mama, ada apa ini? Jingheng, kenapa kamu di sini? Jingheng, aku ini ibumu. Semua yang aku lakukan demi keluarga lu, demi kamu. Dua anak ini darah keluarga lu. Mereka nggak boleh di luar. Dia pikir dia... Dia ibu mereka. Selama 6 tahun, dia besarkan mereka sendirian. Dia wanita yang aku pilih. Belum nikah. Udah bikin dia melawan aku nggak akan biarkan. Kamu masuk rumah lu. Maafin aku. Yang ibuku lakukan emang salah banget. Percaya sama aku. Aku gak pernah mau ambil anak-anak dari kamu.
Aku percaya, Lu Jingheng. Aku bisa lihat, kamu ayah yang baik. Aku cuma takut kehilangan Nian-Nian dan An-An. Makanya, aku jauhkan kamu dari mereka. Ziyi, maksudmu? Anak-anak sayang kamu. Aku juga sayang mereka. Mereka hadiah terbaik yang Tuhan kasih ke aku. Jadi, boleh aku sering ketemu mereka? Beneran? Makasih, Ziyi. Oke. Nian-Nian dan An-An udah nunggu. Ayo balik. Oke. Sesuai rencana, kita mulai Senin soal tanah desa itu. Gimana kabarnya? Pak Shen, keluarga bilang beberapa bulan lalu tanah mereka udah dijual. Mereka kasih lihat saljinannya, pembelinya. Korporasi Gu. Gu Chanfeng. Paham. Dari info yang kita punya, siapin rencana cadangan. Daftar semua kemungkinan yang bakal kita hadapi. Aku kelan siang. Pak Shen sendirian. Perlu bantuan? Atau kasih tahu Pak Lu? Nggak usah. Pak Chen lagi main catur. Pak Chen. Aku dengar. Tanah kamu di pinggir sungai udah dijual. Nak Shen. Maaf banget ya. Tanah kami udah dijual dari dulu. Tenang aja Pak Chen. Aku nggak nyalahin kamu. Cuma mau tahu apa yang terjadi. Bisa ceritain. Apa proses jual belinya? Udah selesai belum? Belum. Orang tua kayak aku. Tahu sendiri kan, aku nggak ngerti bisnis. Tapi yang aku tahu, si Gu itu belum bayar aku sepeser pun. Gimana bisa dibilang beres? Jadi maksud kamu, sejak kamu tanda tangan, belum ada bayaran? Ya, Nona Shen, kami beneran nggak punya pilihan lain. Tenang Pak, saya cari cara. Biar tanah Bapak tetap aman. Dan uangnya juga dapat. Bagus. Aku telepon. Ziyi, ada apa? Lu Jingheng, blok lan siang. Aku udah tahu kenapa. Gu Chanfeng. Beberapa bulan lalu, dia pakai nama grupku. Tanda tangan kontrak tanah sama hampir semua warga desa. Udah aku duga dia. Kamu nemuin apa? Kacau banget. Banyak warga bilang, sejak tanda tangan kontrak, mereka nggak dapat apa-apa. Gu Chanfeng pakai kontrak palsu buat rebut tanah. Dan kayaknya, dananya lagi bermasalah. Kalau nggak, dia nggak bakal nunda pembayaran. Ini kesempatan terakhir kita. Paham. Gu Tianfang, kali ini kamu kalah. Pak Gu, kami baru dapat kabar dari bank dan pemberi pinjaman kita. Mereka bilang risikonya terlalu tinggi, jadi mereka bekukan pinjaman utama dan jalur kredit kita. Apa? Chen Ji, Lu Jingheng, kalian pikir ini bisa kalahkan aku? Enggak mungkin. Du Chanfeng bayar, kembalikan uang kami. Itu uang hasil kerja keras kami. Penipu, kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Lu Chanfeng, lahan udah kunci. Buat kamu duluan. Sekarang dana kamu diputus. Siapa yang ganti rugi kami? Semua proyek macet. Semuanya, tolong tenang dulu. Pak Ruskas, ada sedikit masalah, tapi kami lagi benerin sekarang. 3 hari. Paling lama 3 hari. Gak mau. Bayar sekarang juga. Itu semua uang kami. Jangan lari. Mau kemana kamu? Kembalikan uang kami. Tahan dia. Tangkap. Kamu harus kasih penjelasan. Tolong, demi masa lalu kita, minta Lu Jingheng mundur. Biar aku istirahat dulu. Gimana? Sebagai gantinya, aku kasih semua proyekku. Semuanya. Gu Chanfeng, kamu masih nggak ngerti. Yang aku perjuangkan bukan soal proyek.
Yang aku lindungi adalah tanah Lansiang dan rakyatnya. Keserakahan dan masalahmu bukan urusanku. Lu Jingheng, aku benar-benar iri padamu. Shenji, kamu menang. Pak Lu, Regu baru umumkan. Mereka mundur. Dari Langsiang, semua tender ditarik. Mereka akui ada masalah penggunaan lahan. Sejak awal, mereka tanggung semua. Kabarnya, mereka sekarang jual beberapa aset. Ku Tianfeng berencana pergi. Pak Lu, kami dulu buta. Ditipu penipu. Pak, proyek Lamsiang sangat butuh Anda yang pimpin. Saya nggak mau pimpin. Saya usulkan Shenji yang pegang sebagai ketua proyek. Saya dukung dan awasi untuk grup sebagai wakil ketua. Ada keberatan? Nggak ada. Setuju. Ternyata kamu... Pak Gu, mau nggak kalau ada tawaran bisnis? Di sini, aku mau jaga halaman lama ini buat bikin ruang yang merangkul, yang beneran bisa terasa kayak rumah. Kayak air di kolam, ngumpulin rezeki. Rumah itu aman. Pertama dari ruang nyaman yang jadi milik sendiri. Oh, kamu tahu, draft pertamaku, catatan di sampingnya. Aku selalu bilang, desain bagus itu kayak rumah, harus bisa merangkul kamu. Dari segala sisi. Bikin kamu ngerasa aman dan utuh. Disinilah tempatmu. Kenapa nggak ada yang pernah dengerin aku sih? Aku ingat sekarang, tahun itu aku dibius sama rekan bisnis. Kita selama ini kamu sendiri nanggung banyak. Terima kasih udah bawa Nian-Nian dan An-An ke sini dan besarin mereka. An-An, lihat, ayah cium mama. Nian-Nian, kita punya ayah. Mama sama ayah udah bareng. Wah, tempat ini luas banget. Mama, aku bawa Ziyi dan anak-anak ketemu Mama. Halo Nyonya Lu. Halo nenek. Aku Nian-Nian. Halo nenek. Aku An-An. Dua anak manis. Sini, nenek mau lihat kalian. Udah di sini. Makan siang dulu ya. Pak Gu dengar katanya mau pergi ya? Informasinya cepat juga, Nona Chow. Kenapa buru-buru? Kalah itu biasa. Yang kamu butuhkan sekarang itu dana, modal buat bangkit lagi. Aku bisa wakili keluarga Chow untuk investasi ke kamu, bantu kamu bangkit lagi. Aku tolak. Maksudnya apa? Kamu menyerah? Bukan gitu. Proyek Lansiang udah selesai. Dewan udah setuju. Aku bisa apa? Serius? Gak ada cara lain? Tenang, Nona Chow. Kamu nggak tahu, buat hentiin proyek ada cara yang nggak nyerang langsung. Maksudnya?
Kalau desainer utama kena musibah dan gak bisa kerja, proyeknya bakal macet. Telat numpuk, dana nyangkut. Kas keluarga lu gak sekuat kelihatannya. Maksud kamu, Nona Chow, pesawatku mau berangkat. Sampai jumpa. Atau mungkin gak akan lagi. Ayo beli permen apel. Mama bilang aku boleh hari ini. Oke, tapi kita harus cepat. Mama mau jemput kita bentar lagi. proyek ini penting, jadi ayo kita bahas bareng. Cek balok utama dulu, cara benerin. Tunggu dulu. Halo Pak Wang. Bu Shen, ada masalah. Nian sama Anan hilang. Apa? Lu Jingheng. Nian sama Anan diculik. Si, dengerin aku. Tenang dulu. Diam di situ. Jangan gerak. Aku ke sana. Woody, hubungi Pak Zhang. Siaga penuh sekarang. Pakai semua kontak yang kita punya. Lacak mobil van itu. Tutup semua. Jalan keluar kota. Sekarang. Siap. Kamu baik-baik aja? Aku baik. Hanan kirimin aku lokasinya. Rencana berubah. Mereka mau kita beresin ini. Apa? Kita bilang nggak bunuh orang. Orang jahat. Ayahku sebentar lagi datang. Bocah sialan. Banyak omong. Sayang kamu nggak bakal ketemu dia. Mundur. Mendekat ke bunuh dia. Kakak. Mundur. Kalian semua. Lepaskan anakku. Mau berapa kalian? Bilang siapa yang nyuruh kamu? Aku akan bicara. Itu wanita bermarga Chow. Chow Man, kamu tamat. Jangan khawatir, Kak Jingheng. Dia pasti baik-baik aja. Kedua anak akan pulang selamat. Aku minta ayahku kontaknya, kita cari bareng. Man, kamu perhatian banget. Kali ini, berkat kamu. Ciao Man, kamu diduga merencanakan penculikan anak. Kamu ditangkap sekarang. Enggak, kenapa kalian aku? Tangkap aku. Tante, aku nggak bersalah. Tante, tolong aku. Nona Ciao Man, penculiknya udah ngaku. Rekaman bang kamu, dan log telepon, jadi bukti kuat. Ikut kami sekarang. Kamu? Ternyata kamu dari awal. Aku buta banget. Tante, aku cuma hilaf. Tante, tolong aku. Tante. Aku salah. Tanganku masih sakit. Minum aja nggak bisa. Kasar banget. Ini Pak Lu, pelan-pelan, jangan keselek. Zi, kamu manis banget. Ayah, lukanya masih sakit? Sakit, sini aku tiupin. Ayah, aku kupasin apel ya. Buat vitamin. Biar cepat sembuh. Makasih kalian berdua. Ada kalian di sini, ayah pasti cepat sembuh. Lu Jingheng, dokter udah bilang, kamu harus banyak istirahat, jangan godain mereka terus. Siap, bos. Bos selalu benar. Kalau gitu aku istirahat dulu ya. Ada lagi perintah lain, bos? Kamu lagi sembunyi-sembunyi apa sih? Kejutan. Lu Jingheng, kamu
Kamu capek banget akhir-akhir ini. Sibuk kerja sambil ngurusin aku. Hari ini gantian aku yang ngurus kamu. Duduk. Jingheng, Kamu Ziyi. 6 tahun lalu, takdir memisahkan kita. Kita berpisah. Dan aku nggak ada di saat paling berat dalam hidupmu. 6 tahun ini, kamu urus anak sendiri. Kamu udah lewatin banyak hal. Dan aku nggak tahu sama sekali. Aku beneran berhutang banyak sama kamu. Tapi aku juga bersyukur kita bisa ketemu lagi. Ziyi, mau nikah sama aku? Biar aku jaga kamu selamanya. Bersama anak kita bakal jadi keluarga bahagia. Mau ya? Mama, bilang iya dong. Ziyi, dulu aku salah. Aku milih orang yang salah dan menyakitimu. Maafin aku. Aku doain kalian berdua. Iya. Mama pulang. Yan, Antan, hari ini Nurul? Iya, Papa bacain cerita. Mama, hari ini rame banget. Permen kakek Lee, habis semua. Nenek Chen bilang dia bisa nonton dari depan rumah. Seneng banget dia. Bagus dong. Ini hasil kerja keras. Mama, Papa, dan tetangga. Semuanya Mulai sekarang bakal rame terus. Keluarga kita bahagia selamanya.